خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, selamat datang kembali di channel YouTube Ngaji Quran Online. InsyaAllah pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah. Ini sebagaimana yang banyak diminta oleh teman-teman, yaitu tata cara pelaksanaan salat jenazah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada prakteknya, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu salat jenazah. Jadi teman-teman, salat jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Jadi setiap muslim yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status hukum fardu kifayah. Ya, jadi hukum solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Ya, di sini dijelaskan, fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lainnya, maka kewajiban ini gugur. Contoh aktivitas yang tergolong fardu kifayah ini adalah menyalatkan jenazah muslim atau belajar ilmu yang tertentu. Jadi maksudnya jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban muslim yang lainnya itu sudah gugur. Dan insyaallah kita akan masuk kepada prakteknya atau tata cara pelaksanaannya. Namun sebelum kita memulai tata cara pelaksanaannya, perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa salat jenazah itu berbeda dengan salat yang lainnya. Salat jenazah tidak ada ruku', tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Jadi mulai daripada takbiratul ihram sampai kemudian kita salam, itu semuanya dikerjakan dalam posisi berdiri. Nah, baiklah, kita akan memulai lafaz niat. Ya, jadi lafaz niat ini sebelum kita memulai salat atau sebelum kita takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk melafazkan niat untuk membantu niat yang nantinya di dalam hati kita. Nah, lafaz niatnya seperti ini. Untuk jenazah laki-laki, lafaz niatnya usalli ala hadzal mayyiti imaman, ketika kita imam, ma'muman ketika kita makmum, fardhan lillahi ta'ala. Ya, ketika jenazahnya adalah jenazahnya berjenis kelamin laki-laki. Ya, ketika jenazahnya perempuan, niatnya usalli ala hadhil mayyitati imaman ma'muman ketika kita makmum, fardhan lillahi ta'ala. Ya, ini ada tes latinnya ya. Bagi teman-teman yang belum lancar membaca tulisan Arab, ini ada tulisan bahasa Indonesianya di bawah. Nah, apa perbedaan ketika lafaz niat ketika jenazahnya laki-laki dan perempuan? Ya, ini hanya dalam lafaz kalau laki-laki ala hadzal mayyiti. Kalau jenazahnya adalah perempuan, ala hadhil mayyitati. Itu ditinjau dari kaidah atau sudut pandang bahasa Arab. Namun ini hanya dianjurkan. Sebenarnya niatnya walaupun bahasa Indonesia sah juga. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, kita boleh niatnya seperti ini. Saya niat salat atas mayit perempuan ini menjadi makmum atau imam fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan dengan bahasa apa saja boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita belum salat. Nah, yang batal itu ketika kita salat lalu kemudian kita mengucapkan bahasa selain daripada bahasa Arab. Yaitu lafaz niat. Kemudian setelah kita melafazkan niat, barulah kemudian kita memulai salat dengan takbiratul ihram. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa
Salat jenazah itu terdiri daripada 4 takbir. Ya, sekali lagi kami sampaikan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, takbiratul ihram atau takbir pertama, kita membaca Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ya. Sambil mengangkat tangan kita seperti ini, sejajar dengan telinga kita. Nah, ketika kita takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan takbir, lalu kemudian hati kita menghadirkan niat yang telah kita lafazkan tadi sebelum memulai salat atau sebelum takbiratul ihram. Kita niatkan dalam hati kita bahwa kita berniat untuk mensolati jenazah saudara muslim kita yang ada di depan kita ini. Setelah takbiratul ihram atau takbir pertama, apa yang kita baca? Ya, kita membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namun ini dibaca pelan ya, dibaca sir, tidak dikeraskan. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Ya, kita takbir lagi untuk takbir yang kedua. Allahu Akbar. Ya, setelah takbir kedua, kembali kita bersedekap seperti ini. Lalu kemudian apa yang kita baca setelah takbir kedua? Yaitu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, namun kalau teman-teman tidak bisa menghafal salawat yang panjang seperti ini, maka cukup dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di sini saja itu sudah sah, sudah digolongkan sebagai salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membaca salawat, ya, kita takbir lagi untuk ketiga kalinya atau takbir yang ketiga, sambil mengangkat kedua tangan kita. Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir ketiga, kita kembali bersedekap seperti ini. Lalu membaca doa. Ketika jenazahnya itu perempuan, maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Ketika jenazahnya adalah jenazah perempuan, maka doanya yang dibaca setelah takbir ketiga Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, jadi yang membedakan hanya ini kalau laki-laki lahu, kalau perempuan laha, wa'afihi kalau perempuan wa'afiha, wa'fu anhu ketika laki-laki, wa'fu anha ketika perempuan. Yaitu hanya tinjau dari bahasa Arab, dari kaidah bahasa Arab. Kata gantinya kalau perempuan adalah ha, kalau laki-laki hu atau hi. Ya, itu doanya. Tapi kalau kita tidak bisa membaca panjang, kalau laki-laki cukup kita membaca Allahumma gfir lahu. Ya, itu sudah cukup. Kalau perempuan cukup, kalau kita tidak bisa membaca semuanya, cukup membaca Allahumma gfir laha. Itu sudah cukup. Kemudian setelah membaca doa, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kita. Kemudian setelah takbir keempat, kembali kita bersedekap ya. Kembali kita bersedekap dan membaca doa lagi. Doanya ini menurut sebahagian ulama hanya disunnahkan. Tidak diapa-apa pun tidak mengapa, itu sudah sah.
Tapi kalau kita ingin membaca doanya seperti ini. Ketika jenazahnya ada laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, ini ada tulisan Latinnya di bawah bagi yang belum lancar membaca bahasa Arab. Jika jenazahnya perempuan, maka doa yang dibaca setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajraha, hanya ya, wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya, waghfir lana walaha. Jadi sekali lagi yang membedakan hanya hu dengan hanya, kata ganti atau dhamirnya. Setelah membaca doa, barulah kemudian kita salam. Sambil berdiri, sambil bersedekap, kita salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, setelah kita salam, berarti kita telah selesai mengerjakan salat jenazah. Ya, jadi mudah kan teman-teman? Ya, teman-teman khususnya bagi yang pemula, silahkan disimak secara berulang-ulang jika belum dipahami. Khususnya teman-teman yang baru belajar atau yang mu'allaf, baru ingin belajar tentang Islam, ini sangat cocok bagi teman-teman. Nah, setelah kita salam, barulah kemudian kita disunnahkan untuk berdoa lagi untuk si mayit. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada sahabat, keluarga, dan media sosial yang kalian punya agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga ya, amin, amin, amin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.